Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoi kaulah muda. Sekarang nih kita masuk di episode perdana. Ini keren banget. Gue bareng sama teman gue di Cari Talks. Carita Talks. Wih, itu kan keren tuh. Dari cerita-cerita sambil talks. Cari Talks, keren. Episode perdana maksud gue. Episode pertama harus seru. Kali ini gue bareng sama Fadel Syahnur. Halo teman-teman Prambors. Keren. Masih muda, umur berapa Del? Sekarang masuk 20 tahun. 20 tahun dan sekarang bisnisnya gila. Amin. Kenal dulu dong ke kaula muda. Lu ini sebagai siapa di sini, Del? Sebelumnya thank you buat Prambors and the team for having me di Cari Talks ya tadi. Cari Talks. Keren. Nama saya Fadel Syahnur, umur 20 tahun. I'm a founder brand of Live in Mill. Yes. Also creative director dari Live in Mill juga dan beberapa freelance sometimes. Keren, creative director, founder Live in Mill. Karena sekarang tuh di Makassar ada banyak banget ya brandingan streetwear. Dan menurut gua one of my favorite jelas Live in Mill. Karena spesialnya hari ini Del, gua aja karena lu dateng di episode perdana gua pakai baju. Oh iya. Respect gua. Iya. Appreciate banget gua sama Live in Mill. Karena dari awal gua ngikutin banget. Lu inget nggak? Dulu tuh tahun 2019 kita sering banget ngopi-ngopi sambil ngebahas struggle-nya Live in Mill segala macem. Itu Del dari tahun terbentuknya 2019 kan? 19 bener. Itu struggle-nya apa aja tuh dari ngebentuk sampai sekarang segede ini? Amin. Jadi kalau kita ingat yang dulu lagi, yang kita ngopi bareng di 2019 itu bareng teman-teman yang lain, di mana awal mula terbentuk Live in Mill juga. Fadel cerita dikit dulu dari awal. Jadi pas SMP itu sekolah di Atira. Habit suka fashion itu dari dulu konsumtif banget kan. Oke, berarti emang berangkat dari habit. Dari habit dulu nih. Nah, cut the short story, masuk SMA, habitnya masih terbawa nih. Nah, ternyata konsumtif di bidang fashion itu dari dulu lumayan expert banget gitu kan. Ya udah, pas lulus SMA, di situ milih decide untuk kayaknya bagus bikin sebuah startup bisnis yang betul-betul bisa gimana cara mempresent karya saya dari passion saya sendiri gitu. Lahirnya dari Live in Mill sendiri gitu. Udah jalan Live in Mill juga yang kita ketemu Kak Baim itu di situ lumayan struggle karena di awal Fadel belum tahu desain. Bener, karena gua tahu banget lagi. Tapi karena ya udah passionnya di bidang ini, kayaknya survive dari awal dulu. Kita coba pelan-pelan lihat beberapa desainer di luar, which is temannya Kak Baim kan. Bener. Si Gibran tuh keren. Bener banget. Sampai sekarang nggak bisa dilupa Kak Gibran. Benar. Nah, so far belajar di Gibran sambil pakai desainer dari dia. Kita belajar autodidak juga karena Gibran juga selain Fadel pakai desainer sebagai Live in Mill, Gibran ngajarin juga gitu. Jadi kayak sambil melihat Gibran desain sambil Fadel belajar, ya udah Fadel bisa belajar pelan-pelan sendiri deh gitu. Benar, step by step. Karena gue inget banget waktu itu kita lagi ngopi, lagi mikir-mikir bikin apa ya. Iya kan? Di situ Gibran sempat ngomong, Del, kalau brand lu pengen besar, lu nggak boleh terus bergantung sama gue. Lu harus belajar sendiri, ngedesain sendiri, dan akhirnya alhamdulillah ya sampai sekarang. Berarti sekarang terakhir ini underrated season kan? Iya, terakhir underrated. Underrated itu bener-bener yang ngedesain lu semua. Alhamdulillah di underrated Fadel semua. Bener, dari mood boardnya segala macam. Tapi kan di 2021 ini di konsep underrated kan udah hektiknya kuliah nih. Bener. Pas masuk hektiknya kuliah di situ Fadel mikir kayaknya udah harus ambil satu graphic design nih gitu kan. Iya, ya udah Fadel decide untuk ambil satu graphic design untuk backup brainstorming di Live in Mill sendiri gitu. Jadi di underrated ada beberapa desain juga dari graphic designer saya sendiri karena lumayan hektik kuliah, ya udah ambil graphic design. Terus ada beberapa dari Fadel juga gitu. Cuman so far yang Fadel sendiri itu dari 2020 sampai masuk 2021 itu Fadel sendiri. Keren. Karena belum dapat tim yang tadi saya bilang. Nah ini Del, ini ada banyak banget pertanyaan titipan dari luar, termasuk dari gue sendiri ya. Karena sebelum ada Live in Mill, gue udah kenal yang namanya Palm Angels. Itu bener gak sih kalau Live in Mill itu terinspirasi dari Palm Angels? Iya, termasuk juga. Bener kan? Termasuk juga salah satu inspirasi kita sendiri. Karena ya itu tadi saya bilang Fadel suka fashion dari dulu. Jadi many source yang kita lihat dari dulu itu yang coba kita kemas sendiri dan kayaknya karena saya yakin every business punya inspirasinya masing-masing, tapi kembali kita lagi nih gimana cara ngembangin sebuah develop bisnisnya jauh lebih
kompleks gitu ke depannya. Ya, itu dia. Selain nama Palm Angels ada lagi nggak referensi yang lain? Sebenarnya kalau masalah referensi semakin banyak semakin bagus gitu kan. Iya, Semakin betul. banyak semakin bisa di combine. Kalau Fadil sendiri ya Palm Angel termasuk, ada beberapa dari luar juga. Apa Luxury brand Givenchy misalnya. Givenchy keren. Moncler. Betul. Dan saya beberapa banyak suka desainer luar, Alexander McQueen segala macam. Alexander McQueen, cakep. Benar. Keren. Nah, kan ini kan ada berbagai macam streetwear nih sekarang nih. Woi, lu tahu dong, lu pasti rame ngerasa banget, setelah hadirnya Live in Mill dengan konsep streetwear, langsung tuh banyak banget anak Makassar yang pengen gini. Dan jujur-jujuran aja nih Del. Di antara banyaknya brand-brand di Makassar nih streetwear, banyak yang sampai sekarang tuh udah nggak jalan lagi. Sorry tuh saya emang kenyataannya seperti itu. Udah nggak jalan karena mungkin peminatnya kurang, demandnya kurang segala macam. Tapi apa nih yang ngebedain Live in Mill dengan brand-brand yang lain itu? Karena Live in Mill menurut gue sampai sekarang masih bertahan banget sih. Amin. Oke, jadi kalau Fadil cerita dikit, sebenarnya kalau kita berbicara dunia fashion, industri fashion, kan ada dua role model nih yang harus kita tahu. Mau ciptakan tren atau mau ngikutin tren gitu. Which is Live in Mill kita ciptain tren. Tapi itu sangat expert untuk kita survive-nya gitu. Cuman di sisi lain kayak ya saya pikir ini sebuah passion saya, dimana kalau kita cintai sebuah apa yang kita jalankan, survive-nya tuh nggak bakal kerasa. Saya berani bilang gitu karena itu udah Fadil jalani sebelumnya. Yang dulu kayak sempat resah tapi kayak udah fokus aja gitu. Benar. Makin lama udah tahu caranya ngembangin sebuah value brandingnya sendiri. Banyak belajar dari ada salah satu teman brand juga di Bandung. Karena kemarin sempat daftar kuliah di Bandung, ambil Unpar. Pas lulus SMA cuman dengar kabar nggak lulus gitu. Ya udah di set stay 1 bulan belajar production, timeline design, sama belajar networking mereka di sana kayak gimana nih misalnya. Ternyata pas melihat di sana emang habit behavior di sana untuk dari segala aspek bisnis atau nongkrong beda gitu. Ya udah cuman itu kembali ke personal lagi kan. Ya udah balik Makassar, coba terapin diri sendiri. Nah di situ Fadil nggak kuliah 1 tahun nih, gap year setahun, fokus Live in Mill. Emang bener-bener ada yang harus dikorbanin ya. Walaupun Binus Jakarta kemarin lulus gitu, cuman kayak ya Binus. Tapi nggak diambil karena pengen fokusnya di Bandung. Keren. Pas lulus di Binus ya udah balik Makassar aja. Di situ di Makassar kita urus Live in Mill 1 tahun. Benar-benar kayak di situ berpikir kayak teman-teman udah pada kuliah, ini kalau brand kayak ngestak kayak gini nggak bakal bisa nih. Benar. Jadi ya udah kayak to-do listnya itu tiap minggu banyak banget, mulai dari autodidact design, bikin value segala macam, campaign dan brainstorming sama inner circle dulu gitu kan. Benar. Ya udah cut the short story, apa yang membuat kita beda juga ya karena di sisi lain kita membuat sebuah brand, gimana caranya kita bangun human interaction sama audiens kita sendiri gitu. Dan kalau teman-teman mungkin lihat activity yang kita bikin benar-benar fulfill untuk emang bisa anticipate sama market audiens kita sendiri gitu. Karena jujur-jujuran aja tiap hari tuh gue pantengin IG story-nya Fadel sama Live in Mill, asli bener-bener hektik bray. Lu tuh tiap hari menurut gue hampir kerja. Itu cara ngimbangin kuliah dengan biar kelihatan kerja aja. Tapi ini serius Del, cara ngimbangin waktu kuliah dengan Live in Mill itu susah gak sih? Parah sampai kayak to be honest di semester 2 kemarin sempet ancur-ancuran dong, ada joki tugas juga, ada error juga gitu. Tapi kayak ya udah di semester 3 fokus lagi. Cuman kalau masalah timeline schedule dari kuliah sama Live in Mill-nya sendiri untuk belakang ini udah enak ya karena udah ada satu graphic design yang lumayan bisa backup di brainstorming. Benar. Jadi kayak misal Fadil kasih output benang merahnya nih, tapi mood boardnya tetap dari elu. Dari Fadil. Benar. Semua outputnya dari Fadil. How to your develop this input, ya udah lu gas aja, terus endingnya Fadil coba lihat gitu. Keren. Anyway, kemarin tuh di bulan-bulan kemarin, Prambors Jakarta sempat kerjasama barengan sama Good Step di program 50 tahun Prambors Jakarta mengudara, benar kan? Nah, ngomongin soal Good Step, gue tiba-tiba keingat, lu ada kerjasama juga kan sama brand sebesar Good Step. Itu ceritanya seperti apa tuh Del? Jadi kita cerita dikit. Jadi kemarin pas tahun 2020, tapi jangan dulu, ini Good Step salah satu retail favorit saya dari dulu juga nih. Emang bener-bener gak bisa dibohongin salah satu retail yang memperkuat industri fashion juga ya, which is Good Step. Nah pas 2020 itu ingat banget akhir tahun kita di offering sama salah satu headquarter dia, Mas Kevin. Nah, kita di offering, di approach, ya udah pas ngelihat chatnya kan di situ mikir kalau bukan dari akun retailnya Good Step kita lumayan nggak percaya juga kan. Iya benar. Ya udah tapi di situ kayak excited juga ada, cuman kayak reply
kalau emang ini serius ajak gue meeting gitu. Pas setelah tahun baru di tanggal 4 itu dia ngajak meeting online, dan pas kita meeting bener-bener ini real Good Step gitu, dan dia ngajak kita masuk di Good Step kayak what a dreams come true gitu ya nggak sih, kayak ya udah pas udah meeting karena Fadel excited banget untuk masuk di Good Step juga, ya udah kita decide untuk berangkat di sana supaya agreementnya di kantornya juga gitu. Sih berarti sekarang Live in Mill bisa dibeli di mana aja, Del? Kalau kan Good Sleep ada 5 tuh. Bener. Cuman kita bisa dibeli di 3 mall dulu, di Pacific Place, di Pondok Indah Mall, sama di Kemang Village. Campville. Keren. Cuman di bulan ini kita udah move-nya ke PIM semua, soalnya di PP sama Campville kayaknya transaction lumayan kurang gitu. Jadi udah PIM aja. Mungkin karena pandemi juga kali ya. Bener. Nah, Del, ngomongin soal pandemi. Dari tahun 2020 Live in Mill kena banget gak menurut lo? Entah itu demand-nya tiba-tiba jadi kurang, orang-orang jadi pada malas beli baju karena masih banyak kepentingan yang lebih prioritas ya kan, yang lebih premier dibandingin beli-beli baju. Benar. Itu menurut lu ngefek banget gak? Sebenarnya ngefek banget sih pas lumayan COVID lumayan lumayan kayak drastisnya. Waktu itu pas lumayan naik drastis di bulan 4 kalau nggak salah ya. 3 atau 4 sih 4 ya. Nah pas bulan itu ada salah satu yang saya offering kolaborasi yaitu Andre Mutons kan. Itu di bulan 4 tuh ya banget Mutons. Terus kayak dia ini salah satu artis graffiti Jakarta dan sekaligus creative director dari brand Public Culture gitu. Ya udah di situ kayak lumayan opportunity juga nih bisa collab sama dia. Tapi kita desain konsep itu dari bulan 4. Tapi karena yang faktor pandemi lagi, kita launchnya di bulan 8 gitu. Bener-bener jadi ketunda beberapa ya? bener-bener ketunda gitu. Jadi berapa kali rubah konsep. Ya udah pas akhir konsep itu kita launch di bulan 8 dan kita coba bikinkan showcase activity juga kan yang kemarin sempat naik di billboard juga. Tapi kayak pas setelah acara kan kita targetnya selain exposure pastinya nggak nutup kemungkinan kita butuh fast selling juga kan. Betul. Nah pas udah acara ternyata nggak sesuai ekspektasi gitu. Padahal kita udah bikin activity loh. Ya berarti balik lagi ke faktor pandemi kan yang tadi Kak Baim bilang. Ya udah daripada kayak kita nge-stuck untuk mikir kenapa nggak selling, ya udah kita buat konten di situ gimana cara dari si Mutonsnya push di Jakarta, dari Live in Mill-nya kita push di base Makassar juga nih. Jadi kita bisa cross market di platform lagi gitu. Oke, keren. Saking gua ngikutinnya Live in Mill, gua sampai tahu tagline dari Mutons, Del. Apa tuh? Madness or nothing. Keren. Itu yang sampai sekarang masih jadi moto pegangan hidup lu kan? Iya. Karena gue inget banget Fadel ini sempat ngisi di program Prambors Academy juga bareng anak-anak sekolah di Prambors, ya kan? Kemarin ya online. Itu soal brandingan diri kan? Soal branding. Fadel tuh punya moto Madness or nothing. Keren. Iya, benar sih itu kata-katanya. Selain Live in Mill, gue ngikutin lu ngebuat bisnis baru lagi, lu bisa kasih tau ke kaula muda nggak? Yang Kalmer. Sebenarnya kalau kita discuss about Kalmer lagi. Sebenarnya kalau masalah Kalmer itu di situ Fadel sebagai art director sama concepting mulai dari logo sampai output to input itu Fadel semua. Tapi kalau yang punya itu kakak saya sama salah satu partnernya yang punya Brox Pizza juga gitu. Ada namanya Dani. Oke. Orang. Nah Kalmer sendiri kita seperti apa ya? Underground gitu ya? Underground bar gitu. Karena tempat kita lumayan underground juga. Kalmer Ground juga kita branding di mana tempatnya sebagai tempat yang kalau mau ke bar misalnya, kita tempat choose untuk pre-party gitu. Jadi kayak yang pengen ngopi baru ke Holy Wing misalnya segala macam. Kita udah nyebut Holy Wings nih ya, masuk. Ke Kalmer dulu baru ke tempat lain lagi gitu, pre-party gitu kan. Pre-party berarti chill gitu, santai-santai. Ngecil aja, nyantai-nyantai aja. Bukan yang bener-bener kayak klub apa sekarang bukan. Berarti lebih chill gitu. Iya, sebenarnya kita koktail doang. Karena gue udah pernah kesana juga kaula muda. Keren, lu harus datang ke sana sih. Kalmer keren. Berarti sekarang kalau kaula muda ini balik lagi ke Live in ya. Karena gue saking excited banget deh sama Live in. Sekarang udah berapa season nih? Kita udah dari awal nih maksudnya. Dari awal sampai sekarang. Bentar, kalau kita lu aja lupa kan? Saking banyaknya tuh kaula muda. Foundernya aja lupa. Mungkin at least di bawah ini ya, masih di bawah 15 season, cuman di tiap season itu kita launch beberapa, mungkin 23 artikel gitu. Karena kita aja punya hand tag, itu hand tag kita itu 1000 pieces. Dia habis di awal-awal tahun 2021 itu kita udah habis 1000 pieces. Berarti mungkin kita udah selling di 1000 pieces t-shirt ya kayaknya. Gila. Karena dari awal tuh gue inget banget
dari sekian banyak session dari Livin Mill, gue paling suka vintage session. Lu inget gak? Tahun 2019 gue pernah kan nagih sama Gibran, ya gak gue sih? masih nagih janji lu, katanya nih ya kaulah muda, Fadel tuh kan waktu itu tuh stoknya udah habis. Tapi karena gue seneng banget, Del, gue minta tolong dong lu bikin lagi satu aja buat gue. Sampai sekarang belum ada. Itu masih akan gue tagih, Del. Itu gue inget banget. Vintage season ya. Bener, warna abu-abu. Aduh, Kak Gibran, tolong Kak Gibran tolong kirim. ya, itu harus ada lagi, Del. Gua nggak mau tahu, Del. Sekarang underrated. Kemarin juga sempat bikin runway, bener. Iya, alhamdulillah. Dan itu menurut gua pertama dan eksklusif di Kota Makassar, bener nggak? Amin. Bener, pertama kan? Di Makassar. Itu, emang udah banyak runway fashion show di Makassar, even di Indonesia Timur. Tapi untuk segmentasi streetwear itu, benar itu dia. Kita dapat pertama kemarin by research kita, alhamdulillahnya. Oh, keren. That's why kayak kemarin PPKM sampai jam 8 karena melihat sebuah opportunity yang kuat ini, ya udah kita berani ambil take a risk untuk ini, mengikuti sesuai prosedurnya, tutup sampai jam 8. Yang jelas kita bisa solve bahwa define as runway, which is Livin Mill gitu. Keren. Itu ngambil banyak banget dari agensi model. Ada United First, lu ambil kan? Iya, sama ada Sky Team juga. Bener, sama ada beberapa random yang friends emang juga. Random aja. Yang kita offering dari platform, pengen ikut runway nggak? Kita konsep kayak gini, bla bla bla. Oh boleh tuh, ya udah gini. Itu lu dapat konsep pikiran seperti itu dari mana, Del? Apakah ngelihat seperti runway LV mungkin, atau Gucci atau apapun itu? Many referensi yang kita lihat, but actually yang paling proper yang kita lihat adalah ada salah satu brand Lux juga di luar, namanya Amiri. Mereka juga punya event di tiap launchnya itu punya runway-nya, tapi di tiap runway itu misalnya season fall winter atau spring summer punya konsep yang berbeda gitu. Dan salah satu referensi kita arahnya ke sana juga gitu. Oke, keren. Berarti dari 2019 ke 2021 udah 3 tahun ya, Del. Iya. Keren. Iya, berarti yang sekarang bakal running ada nggak next project dari Livin? Di next project dari Livin ini kita lagi, untuk sekarang ini kita lagi garap untuk kolaborasi sama salah satu brand teman saya juga, Austin. Benar. This is Vibes. Kita akan launching itu di November insyaallah. Dan insyaallah di awal tahun kita udah prepare juga untuk collab sama salah satu brand lokal Best New York lah. Brand lokal Best New York di Amerika, di US. Wow. Maybe today NYC nama Instagramnya. Maybe today. Keren. Maybe today bakal kolaborasi sama Livin. Amin. Di awal tahun. Serius nih. Desain sih ya. Keren. Kemarin dari tahun ini udah pengen harus launch gitu. Cuman untuk tektokannya udah ribet banget kan. Terus hektik di Indo juga, kita lumayan hektik untuk dari segala macam aspek, entah Livin Mill sama kuliah. Jadi kita discuss sama dia gimana kalau kita gas di awal tahun depan. Karena desain juga udah ready. Ya udah. Nah, ini gua nangkep, apakah lu merasa tersaingi mungkin karena kemarin yang kita tahu ya kan, yang lagi sempat bakar-bakar uang tuh ada salah satu brand yang sempat main ke New York juga. Iya. Apakah lu terbakar dari situ atau gimana tuh, Del? Masalah terbakar saing enggak, malah proud banget gitu untuk melihat sebuah salah satu brand Indonesia yang bisa representatif Indonesia di luar, which is di New York. Iya, dan maksudnya kita Makassar, Livin Mill bisa hadir untuk kolaborasi sama brand lokal Best New York juga gitu. Benar. Hopefully ini bisa jadi sebuah pressure juga, acuan juga untuk anak muda bisa lebih kreativitasnya lebih dapat lagi gitu. Gak usah main di sekitar sini aja, harus keluar dong. Iya, bener banget. At least keluar Makassar dulu lah gitu. Harus keluar Makassar. Keren. Itu dia tadi ngobrol-ngobrol chit-chat bareng sama Fadel Syahnur, as founder of Livin Mill. Keren, tepuk tangannya dulu dong. Wih, rame banget ya. Di sini rame banget kaulah muda, tapi tenang karena kita semua udah menaati protokol kesehatan, udah vaksin juga. Fadel udah berapa kali vaksin? Kedua. Keren. Pokoknya semua di sini aman, totally clean and clear. Nyebutin masuk. Nah, sekarang kita bikin cair dulu kaulah muda, kita bikin flow-nya makin asik. Kita bakal masuk di segmen namanya Fact You. Angin Fadel Syahnur nyebutin 3 fakta yang orang-orang nggak tahu sama sekali. Langsung ditakis, Del. Ngileran. Fakta yang orang nggak tahu soal Fadel Syahnur, lu ngileran kalau tidur. Sama katanya ya kalau tidur juga matanya nggak ketutup. Nggak tahu sih, nggak pernah lihat. Mata lu nggak ketutup. Biasa pindah ke belakang. Enggak. Yang kasih tau lu siapa? Itu tuh sana tuh. Oh, tunggu dulu kaulah muda.
Di sana ada ceweknya Fadel Shanur. Anda kenapa bisa tahu? Sleep call. Video call. Yeah. Berpikir positif kaulah muda. Okay. Mungkin sambil video call, kayaknya masih belum tidur nih. Ternyata udah tidur, tapi matanya kebuka. Keren, satunya matanya nggak bisa ketutup. Tidur sama apalagi? Kalau tidur suka jalan. Sleepwalker. Gile, berarti semua fakta-fakta lu soal tidur ya? Mungkin karena lu kecapean deh. Bisa jadi karena emang ada beberapa yang suka ngigol. Ngomong juga. Sementara tidur lu ngomong. Sambil jalan gitu. Enggak jalan juga. Tapi sambil ngomong ngigol. Iya, something kayak berarti gitu. Fakta-fakta yang orang gak tahu soal Fadel soal tidur. Iya. Tapi gua gak percaya sih. Berarti kita harus tidur bareng. Iya, boleh. Aduh, enggak dong. Aneh dong kalau gitu jatuhnya. Pernah itu dia ya 3. Yang pertama, ileran. Mata gak bisa ketutup kalau tidur. Sama suka ngigol. Semuanya soal tidur. Berarti emang lu kentara banget seorang pekerja keras, Del. Keren. Leo tim. Benar. Leo tim. Agustus Leo kan. Leo keras kepala juga. Ya, keras kepala. Yes, itu dia kaulah muda 3 fact about you dari Fadel Shanur, founder Live in Mill, yang gue yakin banyak banget kaulah muda di luar sana yang nggak tahu. Keren Del, lu bener-bener out of the box. Sekarang Del, ini gue bikin suasananya lebih cair lagi, lebih let it flow lagi, lebih relax. Kita masuk di segmen main deh. Kalau anak Makassar nyebutnya main deh. Pegang dulu. Gue bakal ngasih lu 3 pertanyaan. Lu harus jawab sejujurnya. Pernah nggak pernah beserta alasannya. Yang pertama, pertanyaan menjebak nih. Iya enggak juga sih. Yang pertama, pernah nggak lu dapet hujatan dari netizen soal Live in Mill dan lu ngerespon apa tentang itu? Kalau itu pernah dong. Pernah. Pasti pernah. Secara 3 tahun Live in Mill berdiri, pasti pernah. Boleh diceritain ke kaulah muda. Kalau kita hujatan sejauh ini alhamdulillahnya kita nggak pernah dapat hujatan yang untuk judge collection atau any production segala macam. Yang pernah kita dapat itu di range price kita. Kenapa maksudnya selling di harga sekian misalnya. Berarti lebih ke arah harganya gitu ya. Ke harga betul. Cuman yang kita harus respon juga karena itu salah satu needed audience kita kan. Bentuk edukasi juga ya kan. Bentuk edukasinya kita ngejelasin sebuah value brand kita sendiri, berarti mungkin some of mereka belum dapat message dari brand kita sendiri gitu. Karena yang memang lahir melihat sebuah Live in Mill, langsung melihat ke price-nya, padahal di balik itu memang kita bikin sebuah human interaction yang bersama audience market kita sendiri gitu. Dan itu salah satu visi misi dari Live in Mill sendiri gitu. Interaction with especially youth generation gitu loh. Berarti sebenarnya kalau banyak kaulah muda yang mungkin awam atau nggak tahu orang-orang di luar sana, sebenarnya Live in Mill itu nggak ngejual ini ya, produk secara mentah-mentahan aja, tapi sebenarnya di balik itu sebuah value-nya supaya ada orang pakai itu bukan sekedar beli tapi pride-nya ada gitu loh. Pride-nya ada, experience-nya ada, nilai-nilai historisnya ada juga. Semua benar. Itulah sebenarnya kenapa harga produk Live in Mill itu mahal-mahal. Dan tiap brand mempunyai segmentasinya masing-masing gitu. Setuju banget. Segmentasi boleh aja gitu, no rules untuk fashion karena fashion it's luas banget gitu. Luas banget benar. Berarti emang dari yang pertama tuh ada nilai experience-nya dan yang kedua emang target pasarnya emang kita udah ada patokannya lah ya, ada marketnya sendiri benar-benar. Yang kedua Del, pernah nggak pernah? Lu lagi ngedesain nih mood board segala macem buat Live in Mill, entah itu beberapa season yang lalu. Pernah nggak setelah jadi nih baju lu udah jadi, lu merasa nggak puas? Pernah nggak? Pernah. Di season yang mana tuh? Itu kita di season ingat banget bulan puasa 2020. Bulan puasa 2020 pandemi tuh. Masih di kantor bawah. Benar-benar. Mungkin salah satu faktor pandemi juga kali. Cuman ada nggak puasnya juga. Ada nggak puasnya. Itu kenapa tuh? Kenapa nggak puas? Karena di situ awal mula untuk berani terjun sendiri untuk desain sendiri kan. Tadi saya bilang di 2020. Di sini awalnya nih. Udah berani desain sendiri. Ya udah lihat ini pengen produksi. Pas nyampe kayak waduh kurang puas sih kalau sendiri kurang nih. Cuman kayak tapi ada kebanggaan dong. Ada kebanggaan sendiri juga gitu karena kayak udah bisa by itself, by diri sendiri. Dari diri sendiri. Melihat langsung tapi kayak waduh kurang. Ya udah kayaknya mau diperbaikin lagi nextnya, ya udah itu jadi sebuah pressure untuk jadi pelajaran sih. Tapi di season itu produk lu sold out semua. Habis. Buset. Habis.
Ini yang gue salut sama Fadel, meskipun sebenarnya menurut lu sendiri kurang puas, tapi karena saking banyaknya permintaan dari kaula muda teman-teman luar sana, sold out juga. Amin. Karena sempat dengar dari papa juga, karena misalnya even kita nggak suka atau even saya nggak suka satu produk saya, tapi belum tentu orang lain nggak suka gitu. Jadi kayak that's why kayak sold juga gitu. Itu mungkin yang kaula muda. Mungkin ada salah satu kaula muda yang nonton video ini dan punya produk dari Fadel yang di season itu. Sebenarnya Fadel saja tidak puas. Tapi ternyata mereka puas. Alhamdulillah sold out. Oke, last but not least. Pernah nggak pernah? Ini jujur-jujuran ya. Banget, jujur. Karena ini yang dari kacamata gua ngelihat lu itu sebagai rich boy amin. Iya dong. Rich boy amin. Tapi pernah nggak lu ngerasain di ATM lu saldonya cuma 50.000? Pernah nggak? Pernah lah. Pernah juga. Ternyata sekali lu pernah juga. Pernah. Atau gini deh. Saldo di ATM lu 40.000, tapi lu minta transferin 20.000 biar bisa ketarik. Itu pernah nggak? Alhamdulillah mungkin belum pernah ya. Gua pernah lagi. Terus. Cuman kalau yang kayak 50.000 begitu kayak langsung kayak ketergantungan sama mama itu kayaknya kalau nggak salah sebelum ada main kurs bisnis pribadi sendiri kayaknya. Sebelum memulai bisnis. Kayaknya pernah gitu. Padahal waktu itu uang jajan lancar-lancar aja, tapi mungkin karena lu nya aja yang boros. Ternyata seorang founder Live in Mill pernah juga kaula muda ngerasain saldonya kurang. Wow, keren banget. Tadi Del kita udah main fake about you, udah main deh. Kalau anak Makassar bilang main deh. Dan yang terakhir nih kita masuk di segmen kamu. Ini bukan kaula muda, tapi kamu itu kata tamu. Tamunya kali Fadel Syanur. Gue bakal nanyain rekomendasi. Banyak banget. Ada 3. Yang pertama Del, coba dong lu sebutin 3 top 3 rekomendasi lagu favorit lu. Lagu favorit Fadel. Lenny yang mana tuh? Yang 13. Oke. Nextnya? The 1975 yang mana tuh? Chocolate di album pertama. Benar. Yang terakhir apa? Post Malone sih. Post Malone yang mana? Psycho, keren itu dia kaula muda. Chocolate by the 1975, 13 by Lenny, dan yang terakhir ada Post Malone, Psycho. Keren. Nextnya Del, gue bakal nanyain lu rekomendasi tempat nongkrong. Secara lu pasti sering banget nongkrong ya kan di kota Makassar ini. Boleh kasih 3 tempat nongkrong favorit lu. Yang pertama itu Delicate Pantai. Karena yang di sana yang ada. Mungkin lu sebutin itu karena di sana ada tempat store baju lu. Ada 5 store tempat ngejual baju Live in Mill. Tapi di sisi lain menu di Delicate yang pantai itu ada kopi susu sakura. Yang gak ada di Delicate Serigala kayaknya. Itu dia yang bikin beda. Di pantai doang. Benar. Terus kedua dari kopi juga enak. Dari kopi, benar. Itu tempatnya agak spicy, tapi ada batu-batunya gitu. Keren. Sama satunya ini yang lagi happeningnya kemarin, Social Bar. Bener. Anak-anak Makassar tuh kalau ada yang cafe atau tempat coffee shop yang lagi happening, rame banget. Pecah ya. Sampai sekarang tuh gua tuh kalau ngelewatin jalan Sawer Gading ya, Social Bar, rame banget. Tapi emang tempatnya cozy banget sih, enak banget. Dingin, asik nongkrong juga. Minuman makanannya ya lumayan lah. Tapi worth it juga kayaknya. Worth it juga, harganya juga gak mahal-mahal amat. Pas lah di kantong-kantong anak muda kita ya kan. Bener. Dan yang terakhir Del, ini masih bersangkutan dengan Live in Mill. Kalau gue jujur nih ya, brand lokal kesukaan gue Live in Mill. Serius. Ini bukan gue karena peres nih. Enggak. Gue aja. Ini dong lu lihat Del. Gue pakai baju Live in Mill karena gue respect sama lu. Coba dong lu sebutin 3 top 3 brand lokal streetwear. Pokoknya terserah lu yang rekomen banget di Makassar. Ini especially Makassar. Kalau yang pertama itu Vicious Pain. Saya suka dengan konsep-konsep psychedelic-nya sendiri. Benar, psychedelic keren. Visual grafisnya yang benar-benar itu presentatif kan beberapa campaign mereka juga gitu. Benar. Satu itu yang punya. Ada rekomendasi juga ya kan? Live in Pain kemarin kita kolaborasi pertama. Kan? Nextnya ada Nicey Boys Club juga sih. Keren. Suka dengan konsepnya yang lumayan, sesuai nama Nicey Boys Club. Benar-benar kayak rebelnya rebel banget sih. Rebelnya dapet sih. Yang terakhir ada Tender kan juga.
Tender is tender. Yes, benar. Itu brand baru launch mungkin di bulan kemarin. Benar. Cuman value-nya, message-nya Fadel dapat. That's why Fadel suka ini gitu. gue mau curhat dikit sih. Oke. Gara-gara lu nyebut tender is tender, gue jadi keinget sama modelnya kemarin. Siapa tuh? Aduh, gak usah gue sebutin, intinya dia pernah ada dalam hidup gue. Oh ya. Lu tau lah, udah. Udah lu tau lah. Ya. Oke, sebelum penutup, sebelum kita closing segala macam, gue punya hadiah buat lu Del. Ini spesial banget. Oke. Gua ngasih lu. Waduh dapat hadiah. Lu buka lagi aja deh. Boleh buka ya? Boleh buka. Ini spesial buat Fadel Syahnur. Gua kasih lihat kaula muda dong. Karena lu udah gua anggap sebagai adik gua. Bara Suara. Ini masih tersegel, iya. Keren. Iga Mas Ardi. Mas Iga Mas Ardi, keren. Bara Suara ini dia pernah podcast sama Yes Lawrence, itu keren juga tuh podcastnya. Hagia, ini spesial buat Fadel Syahnur. Thank you so much dari Prambors dan Kabaimnya. Benar, iya dong. Enggak, ini gue pribadi, bukan dari Prambors. Ini gue pribadi. Iya pribadi, gue pribadi. Thank you so ini much. masih baru banget, keren lah pokoknya. Lu harus pakai. Lucu sih, lucu. Lu harus pakai, lu harus foto, lu harus kirimin ke gua. Semoga berguna buat Amin. lu. Pasti ini bakal kepake sih, baju hitam lagi yang sering untuk iya daily. Iya dong, harus. Tapi tunggu dulu, kita Kenapa dari Fadel juga ada mau something Waduh. juga ke Kabaimnya pastinya. Apa kita tuh, boleh Del? perlihatkan juga nggak? Boleh. Apa tuh Del? Ini jangan dijatuhin dong. Ini kita ada kacamata juga dari Living Mill. Oke. Karena Kabaim lumayan, misalnya kalau naik motor jauh motoran, pakai kacamata boleh nih. Gua sering packagingnya packaging sustain, jadi untuk mau pakai baju atau apa aja. Ini boleh bisa. gua buka nggak Del? Boleh dong. Ih, keren banget lagi packagingnya. Ada kacamata. Kaulah muda. Ini dia nih. Wih, keren banget nih. Ini Siapa tahu mau? pakai nggak? Boleh dong, siapa tahu motoran. Wih, Oke. sedap. Keren kaulah muda. Gimana gak? Keren gak gua? Cakep Del. Ini gua tahu harganya lagi mahal banget. Serius nih Del buat gua? Iya dong. Thank you so much. Itu dia kaulah muda. Kalau kita memberi pasti bakal ada aja balasan dari Tuhan. Ini kita bawa pulang juga nggak apa-apa? Boleh, nggak apa-apa. Ini gua bawa pulang juga ya kan? Ya. Keren. Thank you so much Del. Rezeki nggak kemana kaulah muda. Packagingnya jangan lupa dipakai lagi nih, karena kita lagi fokus ke sustainable fashion. That's why dari packaging eco friendly juga gitu. Keren. Kalau gitu Del, thank you so much udah jadi guest star pertama, ini perdana di Cari Talks. Karena gue respect banget. Thank you so much Fadel Syahnur. Semoga kita bisa berkolaborasi lagi. Prambors X Living Mill. Ya udah kalau gitu kaulah muda, sampai jumpa di Cari Talks selanjutnya. God bless you all. See you around. Peace out. Prambors. Ed Sheeran. Right now. Every time you come around, you know I can't say no. What's up, guys? This is Justin Bieber. I need you to hold on. Maybe someplace not too far away. We all know I should be the one to say we all make mistakes. Hi, this is BTS. My bad habits dictate. I wanna dance. The music's got me going, and nothing that can stop how we move. Bad habits need to listen now. Prambors. Indonesia #1 hit music station.